Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdianto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kualitas layanan, service qual dan inequal dalam panduan komprehensif untuk keunggulan operasional, kepuasan pelanggan, serta eksternal dan juga loyalitas organisasi. Nah, di sini tentu yang pertama itu kita harus memahami fondasi kualitas layanan terlebih dahulu, yang dimana di sini ada karakteristik jasa atau yang kita kenal dengan IHIP, yaitu intangibility, heterogeneity, inseparability, dan perishability. Nah, intangibility itu maksudnya kalau jasa itu tidak terwujud dan tidak dapat diraba seperti itu ataupun tidak dapat dirasakan. Nah, sedangkan heterogeneity itu sangat bervariasi tergantung siapa, kapan, dan di mana jasa tersebut digunakan seperti itu. Yang ketiga yaitu inseparability, yaitu produksi dan konsumsi terjadi secara bersamaan. Tentu dalam jasa, ketika kita menggunakan jasa, maka produksinya itu secara tidak langsung kita menggunakan secara bersamaan, beda dengan produk seperti itu. Ya, terus yang kedua yang terakhir yaitu perishability, yaitu jasa bersifat tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan seperti itu. Nah, di sini ada juga konsep gap kualitas, yang dimana kualitas layanan itu dinilai secara subjektif melalui perbandingan matematis antara persepsi aktual dan juga ekspektasi awal seperti itu. Jadi pelanggan itu berpersepsi gitu. Ternyata jasa tersebut itu bagus, dan ternyata ketika mereka mencoba ekspektasi mereka itu tidak terpenuhi. Ternyata persepsi mereka itu salah seperti itu. Maka itu disebut dengan gap, yaitu gap negatif P lebih daripada E, yaitu mengindikasikan ketidakpuasan. Sedangkan gap positif itu P lebih besar daripada E, yaitu menandakan kepuasan itu yang tinggi seperti itu. Nah, di sini ada 5 dimensi service quality yang kita ketahui bersama dari materi-materi sebelumnya, yaitu ada reliability, yaitu dimana kemampuan perusahaan itu memberikan layanan sesuai dengan dijanjikan secara akurat seperti itu. Yang kedua itu ada assurance dan respon, yaitu assurance itu kemampuan karyawan untuk menumbuhkan rasa percaya dan jaminan keamanan kepada pelanggan seperti itu. Nah, sedangkan responsif ini yaitu kesediaan kita membantu secara cepat dan juga responsif ketika pelanggan itu mengalami kendala atau keluhan seperti itu. Terus yang ketiga itu tangible dan juga empati, yaitu dimana penampilan dan juga secara fisik, alat serta visualisasi personal seperti itu. Terus yang keempat itu empati, sikap peduli dan juga perhatian individual tulus kepada setiap pelanggan seperti itu, agar mereka itu merasa dihargai, diterima seperti itu. Nah, di sini ada juga model 5 kesenjangan atau bisa juga dikatakan 5 gap model, yang dimana kita harus memahami titik kegagalan pelayanan melalui analisis kesenjangan struktural di dalam organisasi. Nah, yang pertama itu ada knowledge gap, yaitu manajemen itu tidak memahami kebutuhan aktual pelanggan seperti itu. Terus yang kedua itu ada standard gap, yaitu spesifikasi kualitas layanan tidak sesuai ekspektasi pelanggan. Seperti halnya seperti yang tadi saya jelaskan, persepsi pelanggan terhadap jasa tersebut itu tinggi, dan ternyata ketika mereka menggunakan maka ekspektasi mereka itu tidak terpenuhi, maka di situ tidak terjadi ketidakpuasan seperti itu. Nah, terus yang ketiga itu delivery gap, yaitu kinerja pelayanan aktual tidak memenuhi standar tertulis. Yang keempat yaitu ada communication gap, yaitu ekspektasi tinggi akibat promosi pemasaran yang berlebihan seperti itu. Itu juga tidak baik karena dapat menimbulkan ketidaksesuaian ketika kita menerapkan jasa yang kita berikan seperti itu. Terus yang terakhir yaitu ada customer gap, yaitu hasil kumulatif gap dari pertama sampai keempat, selisih harapan dan juga persepsi pelanggan seperti itu. Nah, terus lanjut, di mana di sini ada konsep dan juga komponen inequal. Nah, di mana mengapa kualitas internal itu sangat penting teman-teman? Karena karyawan itu adalah pelanggan internal organisasi seperti itu, atau bisa dikatakan dalam jasa karyawan itu yang memberikan nilai plus terhadap pelanggan seperti itu. Karena karyawan itulah yang menjadi pelaku utama dalam sektor jasa seperti itu. Nah,
Inti QAL ataupun internal service quality itu berfokus pada kualitas interaksi, dukungan, dan juga pelayanan yang dialirkan antar divisi di dalam satu naungan perusahaan. Nah, tanpa kolaborasi internal yang baik, mustahil mengharapkan kepuasan penuh dari penggunaan akhir eksternal seperti itu. Jadi, ketika pihak internal itu sudah bergabung berkolaborasi untuk memajukan ataupun untuk memberikan kualitas layanan yang sangat baik, maka hasilnya pasti akan positif dari pihak eksternal ataupun pelanggan seperti itu. Nah, terus di sini ada juga komponen utama inti QAL yang pertama yaitu tool dan juga teknologi, yaitu di mana peralatan penunjang dan juga ketersediaan infrastruktur kerja modern seperti itu. Terus yang kedua yaitu teamwork ataupun goal alignment. Nah, yaitu keselarasan visi antar departemen demi minimalisir ego sektoral. Jadi di sini kayak tujuan setiap setiap divisi ataupun departemen untuk meningkatkan kualitas layanan. Terus yang ketiga yaitu policies dan juga procedures, yaitu sistem regulasi internal yang suportif, tidak berbelit dan juga efisien yang dapat dipahami oleh semua departemen. Terus yang terakhir yaitu ada training dan juga reward, yaitu kita memberikan bekal pelatihan terarah yang relevan beserta apresiasi nyata ketika karyawan itu memberikan pelayanan terhadap pelanggan yang superior gitu, ataupun yang baik atau bagus seperti itu. Jadi mereka itu berhak, karyawan itu berhak diberikan reward seperti itu ataupun hadiah. Nah, terus di sini ada juga sinergi inti QAL dan juga serve QAL, dan di mana rantai service profit gain, yaitu paradigma ini membuktikan korelasi kuat antara lingkungan internal dengan loyalitas serta margin keuntungan bisnis. Nah, inti QAL di sini yaitu kepuasan karyawan dan juga kinerja maksimal. Sedangkan serve QAL hebat itu loyalitas pelanggan dan juga profitabilitas. Artinya ketika pelanggan itu sudah loyal maka mereka akan kembali membeli, maka itu akan menimbulkan profit secara tidak langsung seperti itu. Terus di sini ada pemetaan dampak integrasi, yaitu dukungan manajemen secara linear mendongkrak dimensi assurance. Terus yang kedua itu alat dan juga sistem kerja, yaitu memperkuat reformasi reliability dan juga attainable. Terus pelatihan terarah, yaitu mempertajam kepekaan dan daya empati karyawan terhadap pelanggan seperti itu. Nah, terus yang terakhir yaitu ada tren masa depan dan juga serve QAL, yang dimana layanan digital itu menuntut transformasi dimensi pengukuran kualitas agar tetap relevan di era interaksi berbasis platform online dan juga AI yang seperti sekarang ini. Nah, di sini yang pertama itu ada ease of use, yaitu tingkat persenannya itu ada di angka 35%, yaitu di mana kemudahan sistem untuk dinavigasikan oleh pengguna. Terus ada sistem availability, yaitu 30%, yaitu tingkat kestabilan platform tanpa sering terjadi kendala seperti itu. Terus yang ketiga itu ada data security, yaitu sebanyak 20%, yaitu kita menjaga keamanan informasi dari pelanggan ataupun privasi data secara personal seperti itu. Terus yang terakhir yaitu ada responsiveness sebanyak 5%, yaitu kecepatan kecepatan tanggap dalam memberikan bantuan digital dan juga bot kepada pelanggan yang mengalami kendala seperti itu. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.